mendapatkan informasi menarik, Husnul. Ini ternyata kalau tadi Husnul bicara tentang server gitu ya, ini servernya ternyata ISP-nya ya Di Cina. bukan, Apa? di Singapura. Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited. Sesuatu yang begitu pentingnya untuk apa kayak gitu, padahal kita sudah 20 tahun lalu kita punya server sendiri loh. Data center KPU dan Disaster Recovery Center DC dan DAC-nya itu milik KPU sendiri, KPU bangun sendiri. Ini saya bacain ya, Husnul ya. Sirekap web.kpu.go.id ya. Dah, itu Sirekap. Jadi sisi rekapitulasi. Oke. IP address 170.33.13.55. Hostname 170.33.13.55. IP rank 170.33.12.0 dash 170.33.15.225 CDR. ISP-nya Alibaba.com Singapura e-commerce. Yang diberitakan beberapa media yang menyebutkan bahwa ternyata server IT KPU terhubung dengan perusahaan di Cina. Dikutip dari Tempo.co, Komunitas Keamanan Cyber dan Perlindungan Data Cyberity melakukan investigasi gabungan untuk mendalami polemik soal situs Sirekap yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Belakangan, situs Sirekap melakukan kesalahan terhadap input data di 2.325 suara dari TPS. Ketua Cyberity Arief Kurniawan mengatakan komunitasnya menemukan bahwa sistem pemilu 2024.kpu.go.id dan Sirekap web kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Republik Rakyat Cina atau RRC, Perancis, dan Singapura. Dia menyebut penyedia internet yang digunakan di situs tersebut berasal dari ISP Alibaba. Posisi data dan lalu lintas mail pada dua lokasi di atas berada dan diatur di luar negeri, tepatnya di RRC, kata Arief dalam keterangan tertulis pada Sabtu 17 Februari 2024. Oleh karena itu, Arief menilai pada dua situs tersebut terdapat celah kerawanan cyber. Dia menyayangkan ketidakstabilan aplikasi Sirekap terjadi di masa krusial, terutama saat pemilihan umum atau pemilu. Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi suara, dan manajemen relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu, dan beberapa hari setelahnya, kata Arief. Berdasarkan temuan tersebut, Arief bersama lembaganya menyatakan kejanggalan pada sistem IT KPU sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Menurut dia, masalah ini terkesan dibiarkan sehingga memicu kegaduhan di masyarakat. Hingga saat ini, KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya, kata Arief. Selain itu, Arief juga mengutip peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Berdasarkan aturan tersebut, Arief menilai data pemilu seharusnya diatur dan berada di Indonesia. Untuk mendukung pemilu 2024 jujur, transparan, dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, katanya. Jadi itu sangat mengerikan ya. Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Baja mempersilahkan siapa saja untuk mengaudit aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk penghitungan suara pada pemilu 2024. Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan, bisa dibaca.
di tingkat TPS dan kemudian bisa di-download, sehingga boleh dikatakan ya alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi, kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap, tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi, dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan hasil konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi, siapapun teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas komplain soal ini karena apa? Sekali lagi, karena bisa membaca Sirekap, bisa mengakses Sirekap. Kalau tidak ada Sirekap, ya nggak mungkin bisa